lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode-metode penyelesaian dari sebuah sistem persamaan. Untuk kali ini kita bahas satu metode dulu. Yang sebelumnya akan saya mulai dari pengertian dari sistem persamaan. Ya, jadi sistem persamaan itu secara sederhananya adalah sekumpulan persamaan dalam beberapa variabel bebas. Jadi seperti ini berarti ada n persamaan dalam n variabel bebas. Jadi jumlah persamaan dan jumlah variabel bebasnya itu berhingga. Nah, ada dua macam sistem persamaan tergantung dari bentuk persamaannya. Kalau persamaannya tadi linier semua, maka kita menyebutnya itu adalah sistem persamaan linier. Sementara kalau ada satu atau beberapa atau mungkin semua persamaan dari persamaan-persamaan itu tadi yang non-linier, maka kita menyebutnya itu adalah sistem persamaan yang non-linier. Nah, yang dimaksud dengan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan itu adalah semua nilai X dari X1 sampai Xn, kalau tadi ada N variabel tak bebasnya, yang kalau disubstitusikan ke sistem persamaan tersebut akan memenuhi semua persamaan yang ada. Jadi seperangkat nilai X gitu ya, yang memenuhi semua persamaan yang ada di sistem persamaan. Itu yang kita sebut dengan penyelesaian. Kali ini kita bahas yang sistem persamaan linier dulu. Karena linier berarti semua persamaannya bentuknya adalah persamaan linier dalam X1 sampai Xn, maka secara umum saya bisa tuliskan seperti ini, SPL-nya. Kita singkat sistem persamaan linier itu dengan SPL ya. Nah, kemudian sistem persamaan ini kalau saya susun dalam bentuk matriks, maka bisa dibuat menjadi matriks AX sama dengan B, yang apa matriks A-nya? Matriks A-nya itu nanti berisi koefisien-koefisien dari persamaan-persamaan itu. Jadi ini isinya A11, A12 sampai A1N gitu. Lalu ini A21 dan seterusnya sampai AN1 gitu. Ini A22 begitu dan seterusnya. Nah, jadi nanti sampai di sini sampai ANN. Ini matriks A-nya. Lalu matriks X itu adalah X1, X2 sampai Xn, dan B itu adalah ruas kanan dari persamaan-persamaan itu. B1, B2 sampai Bn. Itu. Nah, kemudian Anda tentunya sudah pernah mempelajari bagaimana menyelesaikan sistem persamaan ini tadi dengan metode analitik, gitu ya. Ada banyak cara, bisa dengan eliminasi, bisa menggunakan metode Gauss-Jordan, gitu ya. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear tadi dengan metode-metode yang iteratif, gitu ya. Metode yang iteratif maksudnya apa? Metode iteratif itu maksudnya kita cari penyelesaian dengan memilih sebuah nilai awal, yang kemudian nilai awal itu kita substitusikan pada sebuah proses iterasi sehingga diperoleh penyelesaian yang diinginkan. Apa keuntungannya metode ini atau kapan kita menggunakan metode ini? Metode ini bisa kita gunakan ketika sistem yang harus kita selesaikan itu memuat jumlah persamaan yang besar. Ya, jadi kalau ukuran matriks A-nya tadi cukup besar, maka lebih menguntungkan untuk menggunakan metode-metode iteratif ini. Karena ini bisa dibuat programnya, nanti Anda bisa modifikasi persamaannya macam-macam gitu kalau sudah ada satu programnya. Yang kedua, dia juga bisa meminimalkan kesalahan pembulatan. Karena kalau ukurannya besar lalu kita hitung secara manual, nanti mungkin di beberapa langkah kita akan melakukan pembulatan-pembulatan yang kemudian itu akan terakumulasi di hasil akhirnya nanti. Nah, metode iteratif ini bisa meminimalkan hal itu. Ya, seperti metode-metode iteratif yang lain yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, untuk penyelesaian SPL ini juga ada kemungkinan sebuah metode itu
bisa memberikan penyelesaian yang konvergen atau divergen. Nah, harapan kita kan selalu kita dapat penyelesaian yang konvergen, gitu kan? Nah, supaya dia konvergen, maka kita harus pastikan dulu kalau matriks A-nya tadi adalah matriks yang dominan diagonal. Dominan diagonal itu maksudnya kalau kita cek nilai diagonal utamanya, ya. Jadi kalau Anda masih ingat, kalau saya punya matriks begini, yang dimaksud elemen diagonal utama itu yang di sini. Jadi semua yang indeksnya sama. Jadi di sini ditulis AII gitu ya. Elemen diagonalnya itu kalau dibandingkan dengan jumlahan dari semua elemen di kolom tersebut, itu dia masih lebih besar. Jadi ketentuannya seperti ini. Ketentuan ini yang menjamin metode iteratif itu akan konvergen. Nah, sehingga nanti kalau tidak begitu, lalu bagaimana? Anda masih bisa merubah susunan dari matriksnya, kan masih bisa ditukar-tukar barisnya, gitu, supaya posisi di elemen diagonal utamanya ini menjadi dominan. Kemudian hari ini kita akan membahas satu metode saja, yaitu metode Jacobi. Metode Jacobi ini cukup sederhana sebetulnya, diawali dari kita menyelesaikan masing-masing persamaan itu tadi untuk X1, X2, X3, dan seterusnya. Jadi, kalau persamaan ini saya beri nama ini persamaan 1, ini persamaan 2, gitu ya. Berarti yang ini persamaan N, gitu. Nah, masing-masing saya pakai untuk mencari X1, X2, dan seterusnya. Jadi, dari persamaan 1, misalnya, gitu ya, dari persamaan 1 itu, kalau saya cari X1-nya, X1-nya kan berarti jadi 1 per A11 dikali sama B1 dikurangi A12. X2 dikurangi A13. X3 dan seterusnya sampai A1N XN. Nah, saya lakukan hal yang sama untuk persamaan 2. Saya tuliskan dulu untuk persamaan 2 supaya Anda bisa membayangkan nanti langkahnya seperti apa. Kalau X2 berarti 1 per A22, gitu ya, karena dari persamaan 2. Saya kalikan dengan B2 dikurangi A21 X1 dikurangi A23 X3 dan seterusnya sampai A2N XN. Nah, ini saya lakukan terus sampai persamaan ke N. Jadi nanti di persamaan ke N yang saya dapat adalah XN. XN itu nanti berarti jadi 1 per ANN gitu ya. Jadi untuk XN itu berarti jadi 1 per ANN saya kalikan dengan BN dikurangi AN1 X1 dikurangi AN2 X2 sampai, nah ini tentunya tidak sampai XN tapi sampai AN-1 berarti ya. Nah, ini X N-1 ya, atau kalau saya tulis algoritmanya gitu ya, algoritmanya jadi begini. Jadi itu tadi langkah awalnya, kemudian nanti persamaan-persamaan itu saya pakai untuk menebak nilai pendekatan dari X-nya gitu, dengan menetapkan nilai awalnya. Biasanya karena kita belum tahu kan, nilai awalnya kita tetapkan semuanya 0, X1, X2 sampai XN semuanya 0. Ini maksudnya berarti X1 pada iterasi ke 0, X2 pada iterasi ke 0, Xn pada iterasi ke 0. Nah, kemudian nilai X pada iterasi pertama kita peroleh dari sekumpulan persamaan kita tadi. Nah, sekumpulan persamaan kita tadi kalau diformulasikan secara matematis menjadi seperti ini. Jadi ini kita lakukan untuk J1, 2, sampai Nah, cukup sederhana algoritmanya, kita hanya perlu mengulang-ulang ini sampai kriteria berhenti yang kita tetapkan. Nah, seperti kemarin, kriteria berhentinya juga ada 3. Yang pertama, kita bisa melihat dari kesalahan pendekatan. Ya, kesalahan pendekatannya karena sekarang X-nya ada banyak, jadi ada seperangkat nilai X, maka yang kita cari adalah maksimum dari kesalahan pendekatan masing-masing X. Tuh, itu yang kalau kita pengen berapa digit signifikan, seperti Anda tahu, kesalahan pendekatannya harus lebih kecil daripada
spesifikasi error yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yang kedua, bisa dari nilai fungsinya, gitu kan? Bisa dari, jadi kalau dia memenuhi persamaan itu, kan berarti nilai fx-nya untuk x pada pendekatan tersebut itu sudah sangat kecil. Dengan catatan ini berarti kalau kita pakai yang ini, gitu ya, tadi itu kan saya punya persamaannya bentuknya begini, fx1, 2, sampai xn harus sama dengan B, gitu ya. Nah, kalau saya mau mensyaratkan dia cukup kecil, ini yang saya cek di sini itu adalah f, x1, x2, dan seterusnya saya kurangi sama B. Kami nanti harus sama dengan 0. Jadi yang saya cek itu ini, itu yang masuk di sini. Itu, atau saya juga bisa batasi dari maksimum iterasi. Nah, ini untuk mengantisipasi seandainya kita lupa ngecek konvergensinya tadi dan ternyata sistem kita itu nanti kalau diselesaikan dengan metode ini akan jadi divergen, maka kita hentikan dari maksimum iterasi supaya loopingnya nggak jalan terus. Ya, saya berikan contoh, saya punya sistem persamaan ini, ya. Sistem persamaan ini kalau saya susun dalam bentuk seperti tadi, langkah untuk menyelesaikan metode Jacobi tadi kan, langkah pertamanya adalah saya harus selesaikan masing-masing persamaan untuk X1, X2, dan X3. Jadi nanti saya punya untuk X1, saya tulis di sebelahnya saja ya supaya terlihat. Jadi untuk X1 itu saya peroleh dari sini. X1 berarti sama dengan 1/5, saya kalikan sama min 1 ditambah 2x2 dikurangi 3x3. Lalu x2 saya peroleh dari sini. Jadi ini persamaan ini nanti yang saya pakai untuk melakukan iterasi, untuk mendapatkan nilai pendekatannya. X2-nya berarti 1/9 kali 2 ditambah 3x1 dikurangi x3. Lalu x3-nya saya dapat dari sini. X3 itu adalah min 1/7 saya kalikan sama 3 dikurang 2x1 dikurang ditambah x2. Nah, sebelumnya tadi untuk memastikan bahwa sistem ini kalau kita selesaikan dengan metode Jacobi akan konvergen, gitu ya. Untuk memastikannya kita lihat elemen diagonal dari matriks A. Jadi saya susun dulu matriks A-nya supaya gampang melihatnya. Itu kan 5 min 2 3 tuh. Terus ini min 3 9 1 ini 2 min 1 min 7. Nah, ini kalau kita perhatikan elemen diagonalnya 5, 9, sama min 7. Tapi yang dilihat tadi adalah nilai absolutnya, gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di kolom 1 ini antara 5 sama absolut dari elemen yang lain lalu saya jumlahkan, ini kan jadi 3 ditambah 2, gitu ya. Jadi 5 juga. Nah, ini sama. Sementara kalau yang ini 9 saya bandingkan sama 2 tambah 1, 3. Ini lebih besar. Kalau yang ini berarti 7 saya bandingkan sama 3 tambah 1, 4. Ini juga lebih besar. Nah, jadi artinya ini adalah matriks yang dominan diagonal, gitu ya. Jadi kemungkinannya kalau saya selesaikan dengan metode iteratif, dia akan konvergen. Ya, saya tunjukkan cara penyelesaiannya dengan menggunakan Excel. Jadi setelah tadi saya dapatkan persamaannya, saya harus masukkan nilai awalnya. Ya, ini tadi ada 3 X-nya, X1, X2, sama X3. Saya masukkan nilai awalnya semuanya 0. Itu. Kemudian untuk iterasi pertama, saya masukkan persamaan tadi yang pertama untuk X1 kan. Untuk X1 itu berarti sama dengan 1/5, itu 1/5 kali B1 min 1 dikurangi min 2 kali X2. X2-nya itu dari iterasi sebelumnya, jadi saya ambil yang ini. Nah, min 2 kali B10 maaf, bukan dikurangi, ditambah harusnya ya, karena pindah ruas kan ini pindah ruas, lalu ini dikurangi dengan 3 kali X3 dari iterasi sebelumnya, jadi saya ambil yang ini.
Nah, kemudian untuk X2-nya saya masukkan rumusnya X2 itu berarti 1/9 kali 2 dikurangi atau ditambah dengan 3 kali X1 terus dikurangi sama X3. Ini X3-nya. Nah, lalu untuk X3 itu berarti sama dengan min 1/7 saya kalikan dengan 3 saya kurangi sama 2 kali X1. X1-nya saya ambil dari iterasi sebelumnya ditambah X2. X2 juga dari iterasi sebelumnya. Nah, kemudian saya bisa hitung maksimum EA-nya gitu ya, berarti maksimum dari masing-masing. Maksimum dari EA-nya ini itu kan absolut dari ini saya kurangi sama ini, saya bagi dengan ini lagi. Saya kalikan 100%. Nah, saya hitung hal yang sama ini untuk semua. Ini tadi kan punyanya X1, jadi saya ulangi, saya hitung untuk X2, tinggal saya ganti. Kalau X2 ini berarti 10, karena yang bawahnya ini juga 10, ini juga 10. Tuh, sama satu lagi kita punya X3, berarti ini 11, ini juga 11, ini juga 11. Ya, pasti masih 100% karena nilai awal kita selalu 0. Nah, saya tinggal tarik sampai yang saya inginkan. Jadi, misalnya saya ingin sampai 2 angka signifikan. Kalau saya mau sampai 2 angka signifikan itu kan berarti di sini ES-nya adalah 0,5%. Kalau ES-nya 0,5%, ini maksimum EA-nya kan sudah lebih kecil dari 0,5%. Maka ya, ini adalah jawaban yang saya inginkan kalau saya mau 2 angka signifikan. Berarti 2 angka signifikan. Tapi kalau saya mau lebih kecil, saya mau lebih teliti, misalnya saya mau 3 angka signifikan, berarti kan ES-nya jadi 0,05%. Ya, sehingga jawaban saya jadinya yang ini, bukan yang tadi. Nah, kalau saya mau seperti itu ya. Nah, yang biru ini untuk 3 angka signifikan. Ya, gitu. Jadi kalau ditanya berapa X1-nya? X1-nya 0,186.103, X2-nya 0,331.201, X3-nya min 0,42274. Ini pendekatan yang kita peroleh sampai 3 angka signifikan. Ya, demikian penjelasan saya untuk metode Jacobi. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui media-media yang ada, bisa lewat grup atau bisa lewat forum di platform pembelajaran kita. Ya, atau di komen di bawahnya video ini juga boleh. Terima kasih, selamat belajar.